Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Aida Fatona dengan NIM 22271700109. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema 7 yaitu kebersamaan, subtema 1 yaitu kebersamaan di rumah. Dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, dengan mendengarkan dongeng dan mengamati teks bacaan, siswa dapat menyebutkan isi dongeng dengan percaya diri. Kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat memahami isi dongeng dengan percaya diri. Ketiga, dengan mengamati teks bacaan dan gambar yang disajikan, siswa mampu mengaitkan dongeng dengan hidup rukun. Nah, apa yang kalian ketahui mengenai apa itu kebersamaan? Kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan atau persaudaraan, lebih dari bekerja sama. Nah, di sini ada gambar mengenai kebersamaan di rumah. Nah, di sini terlihat ada ayah, ibu, Siti, dan Ali yang berada di depan rumah. Yuk, kita baca teks bacaan yang terdapat pada gambar tersebut. Kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Setelah menyimak teks bacaan tersebut, dapat kita ketahui bahwa kebersamaan ini terjadi di rumah dan terjadi proses bekerja sama dalam keluarga. Nah, kemudian di sini ada teks bacaan mengenai kebersamaan di rumah Siti. Mari kita baca teks bacaan yang terdapat pada gambar tersebut. Kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu, ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Setelah kita menyimak teks bacaan tersebut, dapat kita ketahui bahwa ayah Siti pandai mendongeng. Dan hampir setiap minggu ayah Siti memberikan dongeng yang menyimpan contoh yang baik. Nah, berikut ini akan disampaikan dongeng mengenai kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berminat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal, ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dan ular pun berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Dan tikus pun menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Kemudian sang ular sangat marah mendengar ajakan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya.
Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Dan ular pun berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Lalu, tikus pun menjawab, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak, sang ular pun terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Kemudian ular pun berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri." Dan tikus pun menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Dan ular pun mengangguk, tanda mengerti. Ular pun menjawab, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Setelah itu, tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, setelah kita menyimak dongeng tersebut, dapat kita ketahui bahwa yang diceritakan dalam dongeng tersebut adalah seekor tikus dan seekor ular. Dan perlu kita ketahui dari dongeng tersebut, kecerdikan menumbuhkan kebaikan terdapat pada kutipan tikus yang berkata, "Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan." Setelah menyimak cerita dan dongeng tersebut, dapat kalian kerjakan lembar kerja peserta didik yang dilampirkan pada video kali ini. Dikerjakan dengan menggunakan bahasa baik dan benar. Dan jika sudah selesai, kirimkan jawabannya melalui WhatsApp group. Kerjakan juga lembar refleksi yang terlampir pada video kali ini. Dan jawabannya dikirim secara bersamaan dengan lembar kerja peserta didik sebelumnya. Dan kesimpulan pada pembelajaran kali ini, kebersamaan merupakan sebuah ikatan yang berbentuk karena rasa kekeluargaan atau persaudaraan lebih dari bekerja sama. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita semua mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih adik-adik telah menyimak video pembelajaran ini hingga akhir. Sekian pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan video pembelajaran selanjutnya.